Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak soleh dan soleha, para penuntut ilmu yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari yang cerah dengan angin yang sepoi-sepoi, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya sudah kewajiban untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Baik anak soleh dan soleha, para penuntut ilmu yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Minggu lalu Pak Salam sudah menjelaskan sedikit tentang bahwasanya kesyirikan pada zaman ini lebih besar ya dibanding dengan zamannya Rasulullah SAW. Nah, pada materi kali ini Pak Salam akan membahas atau menjelaskan sedikit tentang pelajaran ke-9 halaman 51, yaitu macam-macam kesyirikan. Anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya syirik adalah maksiat yang paling besar dan dosa yang paling berat. Ya, kenapa? Karena syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, seseorang yang melakukan kesyirikan berarti dia tidak lagi butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyembah selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah. Itulah bentuk kesyirikan, yang dimana kesyirikan adalah maksiat yang paling besar dan dosa yang paling berat. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa terhindar dari dosa syirik ini. Baik anak soleh dan solehah, syirik juga memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri dan juga berjenis-jenis, ya. Sebagiannya lebih berat daripada yang lainnya. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang macam-macam kesyirikan. Baik anak soleh dan solehah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam anna diddat tauhid syirku." Ketahuilah bahwa lawan dari tauhid adalah syirik, ya. Jadi lawan dari tauhid adalah syirik. Wa huwa salasatu anwa, ya. Dan syirik memiliki 3 tingkatan. Ya, yang Pak Salam tadi katakan, jadi syirik memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah syirkul akbar. Yang pertama adalah syirik besar, ya. Kita harus benar-benar menjauhi syirik besar ini, ya. Kemudian yang kedua adalah syirkul asghar, ya. Jadi yang kedua adalah syirik kecil, ya. Dan kita lebih harus berhati-hati dari syirik kecil ini. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah syirku khafi. Jadi syirik yang tersembunyi. Baik anak-anak soleh dan solehah, Pak Salam akan membacakan tentang dalil syirik akbar atau syirik besar. Anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yaf'al dzalika faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengampuni, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dalam artian adalah dosa syirik. Dan dia mengampuni, maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, ya, dosa yang di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya, ya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Anak soleh dan soleha yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari dalil ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang sudah melakukan kesyirikan, ya. Karena
sejatinya orang yang telah melakukan kesyirikan itu sudah keluar dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari dosa syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah syirik, ya, bagi siapa yang dikehendaki. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, ya, maka dosa itu akan terus ada, ya. Semoga kita terhindar dari itu semua. Dan barang siapa yang berani mempersekutukan sesuatu dengan dia, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah sesat sejauh-jauhnya, dhalalan ba'ida, ya, sejauh-jauhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang artinya adalah padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Itu adalah perkataannya Al-Masih kepada Bani Israel. Ya, sesungguhnya orang yang berani mempersekutukan, orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah tidak akan, ya, pasti Allah akan mengharamkan surga dan akan menempatkan ia ke dalam neraka jahanam. Tidaklah ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong. Masya Allah. Maka dari itu anak soleh dan soleha, kita jauhi, ya, yang namanya kesyirikan, baik itu syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi, ya, syirik besar, syirik kecil, dan syirik tersembunyi. Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berani untuk melakukan kesyirikan, ya. Baik anak soleh dan soleha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya adalah hukum syirik besar. Syirik besar adalah jenis syirik yang paling berat, ya, maksiat yang paling besar dan dosa yang paling berat. Itu adalah syirik akbar dan dosa yang paling berat. Oleh karena itu, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi perlu diketahui bahwasanya anak soleh yang solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita perlu hati-hati juga dengan syirik kecil. Semakin banyak, ya, seseorang itu melakukan syirik kecil, maka semakin dia akan masuk ke dalam syirik besar karena dikumpulkannya syirik kecil itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang yang telah melakukan kesyirikan, dia tidak dianggap lagi sebagai orang Islam, bahkan ia dianggap sebagai orang yang musyrik, yang telah mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari dosa syirik. Baik anak soleh dan soleha, cukup itu yang dapat Pak Salam sampaikan. Insya Allah apa yang Pak Salam sampaikan itu bermanfaat untuk anak-anak soleh dan anak-anak soleha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Pak Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan Pak Salam yang kurang jelas, perkataan Pak Salam yang tidak enak, atau perkataan Pak Salam yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu adalah manusia, ya, tidak luput dari lupa dan salah. Anak soleh dan soleha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari Pak Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.